Pernah nggak sih kamu ngerasa capek sama hidup, padahal kamu nggak lagi kerja berat, nggak lagi dikejar deadline, dan nggak lagi punya masalah besar? Tapi rasanya energi kamu habis saja. Bangun pagi udah lelah, siang ngantuk, malam pikiran muter. Hati kosong, kepala penuh, dan kamu nggak tahu salahnya di mana. Kadang kamu mikir mungkin kamu yang lemah atau kurang kuat. Padahal bisa jadi bukan hidup kamu yang salah. Tapi orang-orang di sekitar kamu yang pelan-pelan ngerusak kamu tanpa kamu sadar. Karena orang toksik itu jarang kelihatan jahat dari awal. Mereka nggak selalu kasar atau bikin ribut. Justru sering datang dengan senyum, sikap ramah, dan kata-kata yang kelihatannya peduli. Tapi pelan-pelan nguras energi kamu, nyeret kamu ke drama, dan bikin kamu ragu sama diri sendiri sampai suatu hari kamu ngerasa capek hidup tanpa tahu kenapa. Dan yang bikin bahaya, efeknya nggak langsung kelihatan. Pelan, halus, tapi dalam. Banyak orang baru sadar setelah mentalnya keburu hancur. Tipe pertama adalah orang yang paling sering ngerusak dari dalam, si manipulator atau gaslighter. Orang yang kalau kamu marah karena disakitin, malah bilang kamu lebay. Waktu kamu protes karena diperlakukan gak adil, jawabannya kamu terlalu sensitif atau salah sendiri mikir kebanyakan. Awalnya kamu yakin kamu benar, tapi karena itu kejadian terus, kamu mulai ragu. Kamu mulai mikir, jangan-jangan emang kamu yang salah. Dan disitulah manipulasi itu kerja. Gaslighting bikin kamu nggak percaya sama pikiran dan perasaan kamu sendiri. Padahal aslinya dia cuma mindahin tanggung jawab biar kelihatan bersih. Kalau kamu terlalu lama bareng orang kayak gini, kamu bakal kebiasaan nyalahin diri sendiri, bahkan saat kamu nggak salah apa-apa. Ingat, orang yang sehat secara mental kalau salah berani ngaku. Dan menjauh dari orang yang terus bikin kamu ngerasa salah, itu bukan kelemahan, tapi cara bertahan hidup. Tipe kedua adalah si tukang drama. Orang yang hidupnya kayak sinetron tanpa episode tamat. Masalah kecil jadi konflik besar. Hal sepele dibesar-besarin. Kayak kalau nggak ada drama, hidupnya hambar. Awalnya kamu mungkin kasihan dan pengen nemenin. Tapi lama-lama kamu sadar, setiap ketemu dia, energi kamu habis. Bukannya lega, kamu malah pulang dengan kepala penuh masalah yang sebenarnya bukan urusan kamu. Drama itu nular. Kamu jadi gampang emosi, gampang kebawa suasana, dan tanpa sadar kamu ikut main di panggung mereka. Padahal hidup kamu punya cerita sendiri, dan kamu nggak wajib jadi figuran di sinetron orang lain. Ada konflik yang nggak perlu kamu ikutin, dan ada drama yang nggak harus kamu masukin. Kadang cara paling sehat bukan ikut main, tapi cabut dari panggungnya. Tipe ketiga adalah orang yang hobinya kritik tapi nggak pernah ngasih solusi. Kamu lagi semangat ngerjain sesuatu, bangun usaha, belajar skill baru, atau nyoba keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, paling juga gagal. Itu bukan level lo, atau jangan mimpi ketinggian. Kalimatnya pendek, tapi efeknya dalam. Karena komentar kayak gini keras tapi kosong. Gak ada saran dan gak ada jalan keluar. Cuma bikin kamu berhenti percaya sama diri sendiri. Padahal kritik yang sehat itu ngebangun, bukan ngejatuhin. Orang yang cuma jago nyinyir tanpa kontribusi, seringkali cuma lagi nunjukin ketakutan dan rasa gak aman mereka sendiri. Dan kamu gak wajib ngasih ruang di kepala kamu buat suara yang gak ngebantu kamu tumbuh. Tipe keempat adalah fake friend. Yang di depan ramah dan sok peduli, tapi di belakang nusuk. Kamu ngerasa ditemenin dan aman, sampai kamu bagi cerita dan titip rahasia. Tapi suatu hari kamu sadar, cerita kamu udah kemana-mana dan rahasia kamu jadi bahan gosip. Di situ kamu sadar, yang kamu hadapi bukan teman, tapi topeng. Bahaya fake friend ada di ilusi yang mereka ciptain, karena kamu ngerasa didukung, padahal lagi dimanfaatin. Teman sejati itu nggak banyak omong dan nggak cuma senyum di depan, tapi buktiin lewat tindakan. Kalau ada orang yang ramah di depan tapi nusuk di belakang, itu bukan teman, itu racun. Tipe kelima adalah si penguras energi, atau energi vampire. Orang yang setiap ketemu isinya keluhan, dikit-dikit ngeluh dan drama. Awalnya kamu peduli dan pengen bantu, tapi lama-lama kamu sadar, kamu bukan lagi teman, tapi tempat sampah buat semua beban hidup mereka. Setiap selesai ketemu kamu capek, kosong, dan gak ada tenaga buat diri kamu sendiri. Energi vampire itu gak nyari solusi, mereka cuma nyari tempat buat numpahin semua beban. Dan kamu berhak pasang batas, karena kalau terus kamu biarin, bukan cuma energi kamu yang habis, tapi juga semangat kamu buat hidup. Tipe keenam adalah si egois parah. Orang yang semua hal harus muter di sekitar dia. Kamu cerita dipotong, kamu butuh dia ngilang. Hubungan jadi berat sebelah, karena kamu terus ngasih tapi gak pernah dapat balik. Lama-lama kamu ngerasa nggak dianggap, ada tapi kayak nggak penting, deket tapi nggak berarti. Padahal hubungan yang sehat itu dua arah, saling dengerin dan saling peduli. Kalau hubungan cuma jalan satu arah, itu bukan hubungan, tapi penjara. Dan kamu harus berani keluar sebelum diri kamu habis. Tipe terakhir adalah si tukang janji manis atau omdo.
Orang yang omongannya bikin tenang dan kedengarannya meyakinkan. Bilang tenang aja, gue bantu, atau besok beres. Tapi besoknya hilang, muncul lagi dengan alasan baru dan janji baru. Janji kosong itu bahaya karena bikin kamu nunggu, nunda langkah, dan berhenti gerak. Padahal hidup kamu terus jalan. Orang yang beneran peduli nggak banyak janji, tapi buktiin lewat tindakan. Dan kalau kamu terus percaya sama janji kosong, kamu yang bakal kehausan sendiri. Kalau hidup kamu akhir-akhir ini ngerasa berat, coba lihat lagi siapa orang-orang di sekitar kamu. Manipulator, tukang drama, tukang kritik, fake friend, penguras energi, si egois, dan tukang janji manis. Menjauh dari orang-orang kayak gini bukan berarti kamu jahat, tapi berarti kamu peduli sama diri kamu sendiri. Karena hidup kamu terlalu berharga buat dihabisin sama orang yang gak peduli.